666 atau triple 6 dalam kitab Wahyu. Apa maknanya ya? Sahabat saudara-saudari terkasih dalam Kristus. 666 dalam kitab Wahyu bukan sekedar angka setan. Ini makna teologisnya menurut Gereja Katolik. Dalam kutipan kunci Wahyu bab 13 ayat 18 yang berbunyi, yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Apa itu binatang dalam Wahyu bab 13? Kitab Wahyu pasal 13 menggambarkan dua makhluk. Yang pertama, binatang yang keluar dari laut, melambangkan kekuasaan politik jahat, menindas umat Allah. Yang kedua, binatang dari bumi, lambang nabi palsu atau sistem ideologi propaganda yang mendukung si binatang pertama. Binatang dari laut inilah yang bilangannya 666. Ia menggambarkan sok-sok atau sistem yang meniru dan melawan Allah, dikenal juga sebagai antikristus secara simbolik. Mengapa 666? Apa makna biblisnya? Dalam kitab suci, angka memiliki makna simbolis. 7 merupakan makna kesempurnaan, kekudusan, kepenuhan ilahi. Lihat 7 roh Allah, 7 materai, 7 gereja. 6 merupakan lambang ketidaksempurnaan, kekurangan, atau kegagalan menuju 7. Maka 666 sama dengan 6 diulang 3 kali, tanda ketidaksempurnaan absolut, palsu secara total, tiruan jahat dari Tritunggal Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 666 adalah parodi dari Allah. Kalau 777 sebanyak 3 kali, sempurna ilahi, maka 666 sempurna dalam kejahatan dan kebohongan. Apakah 666 merujuk ke orang tertentu? Secara historis, dalam linguistik, ya, 666 mengandung unsur gematria, yaitu sistem Yahudi yang memberi nilai numerik pada huruf-huruf. Banyak penafsir Katolik dan Protestan sepakat bahwa 666 dalam gematria Ibrani cocok dengan Neron Kaisar, bentuk Latin dalam nama Kaisar. Nero adalah kaisar Romawi yang terkenal brutal, membakar Roma, dan menyalahkan orang-orang Kristen termasuk penyalibkan Petrus dan memenggal Paulus. Maka secara historis 666 merujuk pada Nero, lambang kekuasaan dunia yang menindas gereja dan berpura-pura sebagai penyelamat. Apa tafsiran teologis Gereja Katolik? Makna simbol bukan literal. Gereja tidak melihat angka ini sebagai ramalan numerik untuk mencari tokoh masa kini, atau bukan untuk mencari siapa 666 hari lagi kiamat, atau 666 Elon Musk, atau chip vaksin. Kitab Wahyu bersifat apokaliptik, penuh simbol rohani bukan kode rahasia literal. 666 adalah simbol antikristus dalam segala zaman. Menurut Katekismus Gereja Katolik, KGK 675 sampai 676, sebelum kedatangan Kristus yang kedua akan muncul ujian besar bagi iman, di mana antikristus akan muncul sebagai penipu, menawarkan solusi duniawi tanpa salib dan tanpa Allah. 666 adalah lambang dari sistem dunia yang antikristus, bisa berupa ideologi, kekuasaan politik, ekonomi, atau budaya yang menolak Allah. Maka 666 bukan hanya soal masa lalu atau Nero, tapi juga realitas rohani yang terus mengancam umat Allah dalam segala zaman. Apa sikap kita sebagai umat Katolik terhadap 666? Jangan takut secara irasional. 666 bukan kutukan majis atau angka setan di KTP atau di SIM atau di barang belanjaan. Gereja tidak mengajarkan takut pada angka tersebut. Iman jauh lebih kuat dari superstisi. Waspada roh 666 di zaman ini. Saat kekuasaan uang, teknologi, atau ideologi menggantikan Tuhan dan menolak Injil, disitulah roh antikristus bekerja. Bersandar pada Yesus, anak domba Allah. Kitab Wahyu tidak hanya berbicara tentang 666, tetapi juga tentang anak domba yang menang. Jangan fokus pada si binatang, tapi pada Kristus yang mengalahkan dunia. Jadi 666 bukan angka horor, melainkan kode simbolik tentang kuasa duniawi yang menyamar sebagai ilahi, iblis yang meniru Allah tapi gagal, kejahatan yang mencoba tampil sebagai penyelamat. Gereja Katolik tidak mencari-cari siapa 666,
tapi mengajak kita mengenali Spirit 666 dalam dunia dan dalam hati. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Salve.